Muqaddimah mustawa ats-tsani. Al-muqaddimah fil mustawa ats-tsani. Saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada ibu-ibu di mustawa yang baru ini, yaitu mustawa 2 fil mustawa ats-tsani. Baik. Jadi semester 2 ini kita ada memang 11 pelajaran, tapi secara global sebenarnya berapa ya? Ya, nanti kita hitung sama-sama. Yang pertama secara global saja Bu ya, nanti secara rincinya nanti pertemuan ke depannya, nanti setelah-setelahnya ini ya. Kalau ini cukup pertemuan ini kita membahas secara global saja. Karena ibu-ibu belum sempat ngeprint kan? Belum ada yang ngeprint kan, Bu? Belum. Tadi Belum, Ustaz. barusan karena saya baru share, jadi nggak ada yang ngeprint hari ini, nggak mungkin. Jadi sengaja saya share mendadak biar apa namanya? Memang hari ini bukan langsung belajar. Nanti kaget nanti kalau langsung belajar, ya kan? Awal-awal masuk langsung belajar pelajaran 1, nah, nanti kaget, gitu Bu ya. Jadi kita harus tahu dulu pandangan ke depan. Biarlah yang kemarin nilai-nilai ibu-ibu ini memang ada yang bagus sekali, ada yang sempurna. Itu hanya sekedar nilai Bu ya. Tapi yang terpenting bagaimana ibu-ibu ini murojaah pelajaran tersebut. Karena apa? Karena nanti setiap semester ke depannya itu pasti akan dipakai pelajaran semester satunya. Pasti akan selalu dipakai. Makanya intinya apa? Bukan nilai. Nilai ini hanya apa Bu ya? Plus-plus, nilai plus. Ada yang nilai besar jadi motivasi kita, ya mungkin nilai ini hanya faktor tambahan aja sebenarnya. Tapi yang penting, yang paling terpenting adalah bagaimana ibu-ibu ini merojaah pelajaran yang telah lalu, seperti itu. Nah, jadi di semester ini yang pertama kita akan membahas tentang jamak akil, Bu. Jamak akil. Kita sudah tahu benda yang akil itu bagaimana, tapi kita belum tahu apa sih yang akil itu apa, yang jamak itu bagaimana. Kata jamak kita belum belajar sama sekali. Nah, nanti insya Allah kita bahas di sini. Jadi kita bahas jamak akil, nanti ada jamak akil ini ada 3, bukan jamak akil, maksudnya jamak saja Bu ya. Jamak saja ini ada 3 bentuk, ada 3 macam. Nanti ada jamak mudzakkar salim, nanti ada jamak muannats salim, dan jamak taksir. Ini berdasarkan macam-macam jamak. Nah, tapi jamak ini juga berpengaruh di akil dan ghairu akil. Jadi nanti jamak akil ini pengaruhnya apa? Oh, ternyata ismul isyarahnya jadi jamak juga. Oh, ternyata domirnya, terus naktunnya atau khobarnya itu juga berpengaruh akan menjadi jamak juga. Nah, nanti makanya di sini sebelum masuk pelajaran semester 2 ini kalau bisa kuasai naktun wa man'ut, mudhof mudhofun ilaih. Masih ada waktu seminggu Bu ya. Silakan dimurojaah lagi. Seperti itu. Jadi nanti akan berkaitan terus sama yang hal-hal seperti itu. Kemudian setelah jamak akil, ini termasuk juga domirnya yang jamak Bu ya. Kita kan sudah belajar domir-domir yang tidak jamak. Huwa, hiya, anta. Kalau anti memang belum ada, tapi tetap dipelajari kan. Nggak ada di ujian, tapi tetap dipelajari anti. Nah, tapi kalau di pelajaran 1 di semester 2, itu pasti akan ada domir jamak. Nah, kalau huwa berarti jamaknya hum. Kalau hiya berarti jamaknya hunna. Terus apa lagi? Anta, antum. Kemudian anti, antuna. Seperti itu. Jadi nanti segala sesuatu akan ada jamaknya. Mau dia domir, mau dia ismul isyarah, mau dia kata benda, dan kata sifat pun juga akan ada jamaknya di jamak akil ini. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Jamak akil, jadi benda yang akil intinya. Kemudian
Ada juga kalau sudah diketahui jamak akil, nanti ada jamak ghairu akil. Jamak ghairu akil. Nah, maksudnya apa? Jamak khusus untuk benda yang tidak berakal. Nah, itu bagaimana? Pengaruhnya apa? Nah, nanti pengaruhnya nanti ismul isyarahnya, domirnya, naktun sama khobar kalau nanti ada. Jadi pengaruhnya adalah semuanya akan dianggap mu'anas. Apa? Mufrad mu'anas, afwan. Nah, semuanya akan dijadikan mufrad mu'anas. Seperti itu. Jadi tidak seperti nomor 1 tadi. Kalau nomor 1 pengaruhnya apa, Bu? Semuanya menjadi jamak, termasuk kata sifatnya nanti, termasuk domir, termasuk apa, Bu? Ismul isyarah. Tapi yang nomor 2, kalau ada jamak ghairu akil, misalkan ada kitabun. Kitabun ini akil atau ghairu akil, Bu? Halo? Ghairu Ghairu akil. Ghairu akil. ghairu akil. Kemudian kalau kita tunjuk benda tersebut, nah kita nggak perlu jamakkan ismul isyarahnya. Kalau yang nomor 1, misalnya kita menunjukkan para tulab misalkan. Tolib itu kan akil. Kita menunjukkan kalau hada tolibun kita jamakkan haulai tulabun. Jadi dua-duanya jamakkan, Bu. Nah, tapi kalau yang nomor 2 ini, kalau misalkan bendanya ghairu akil, misalkan kitabun, kita jamak hada kitabun, kita jamakkan menjadi hadihi kutubun. Nah, jadi ismul isyarahnya tidak jamak, tapi dijadikan apa, Bu? Mufrad muannas. Mufrad itu apa? Kata tunggal ya. Nah, jadi tapi jadikan muannas saja. Intinya apa? Jadikan muannas saja. Hadihi kutubun. Nah, jadi kalau kita simpulkan jamak ghairu akil ini mempengaruhi apa? Mempengaruhi ismul isyarah, domir sama kata sifat itu menjadi apa, Bu? Mufrad muannas. Jadi muannas saja dia. Jadi enggak dijadikan jamak juga, tapi dia cukup dimuannaskan saja. Gitu, Bu ya. Sampai sini ada yang belum nangkep? Enggak apa-apa, nanti ditanyakan aja sekarang enggak apa-apa. Jangan ditunda-tunda. Yang penting kita tahu benda akil sama benda ghairu akil, Bu ya. Nah, seperti itu. Kita harus tahu benda yang akil, mana yang ghairu akil. Karena ini mempengaruhi di dalam kategori jamaknya. Nanti pengaruh jamak akil itu apa? Pengaruh jamak ghairu akil itu apa? Nanti kita akan belajar di sini. Nah, setelah itu, setelah kita belajar jamak-jamak, nah nanti kita akan belajar apa, Bu? Musanna. Musanna ini paling mudah insya Allah. Musanna ini paling mudah. Jadi musanna itu apa artinya? Madalla ala isnain. Madalla ala isnain. Musanna. Musanna ini adalah kata ganda. Nah, ini adalah salah satu keutamaan bahasa Arab dari bahasa yang lainnya. Coba bahasa mana yang ada kata gandanya? Ada nggak, Bu? Bahasa Inggris nggak ada. Selama saya belajar bahasa Inggris nggak ada. Berarti gimana? Ada nggak kata ganda di bahasa Inggris? Misalkan 2 buku kitabani. Nah, 2 buku kitabani. Gimana berarti? Nggak ada, Ustaz. Bahasa Inggris nggak ada. Ya, nggak ada. Bahasa Jepang, siapa yang belajar bahasa Jepang di sini? Bahasa Jepang, nggak ada ya? Ya, kalau nggak ada ya. Tapi ini yang saya tahu. Ya, fair. Jadi musanna ini adalah kata ganda. Yang mana benda itu menunjukkan bendanya itu double, Bu. Atau apa ya? Ya intinya 2, Bu ya. Bendanya double.
Misalkan tinggal ditambahkan alif dan nun. Misalkan baitun menjadi apa, Bu? Baitani. Misalkan kolamun menjadi apa, Bu? Kolama, kolamani. Dan lain sebagainya. Insya Allah mudah. Musanna ini adalah pelajaran paling mudah di semester 2. Insya Allah. Jadi setelah kita belajar jamak, ternyata kita belajar musanna. Setelah musanna, nanti kita akan belajar murojaah semuanya yang ada di mubtada dan khobar. Misalkan kalau mubtadanya jamak akil, berarti khobarnya apakah harus dijamakkan? Nah, gimana Bu? Setelah saya jelaskan tadi, misalkan mubtadanya jamak akil, berarti khobarnya jadi mu'annats atau jadi jamak juga? Coba dijawab. Pilih salah satunya. Jadi jamak juga atau jadi mu'annats saja. Misalkan at-tullabu titik-titik. Nah, nanti di pelajaran pembahasan keempat yang secara global itu tentang mubtada dan khobar lagi. Mubtada dan khobar. Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Tadi barusan saya jelaskan. Kalau jamak akil harus apa, Bu, pengaruhnya? Harus jadi jamak. Sama. Nah, berarti khobarnya harus jamak juga. Misalkan at-tullabu, misalkan baru, misal para siswa itu baru, berarti at-tullabu jududun. Seperti itu. Harus jamak juga. Ibu-ibu kan belum tahu sama sekali, ya saya tahu ya. Ibu-ibu belum membahas, kita belum bahas ya, bukan ibu-ibu saja, tapi kita juga belum membahas yang namanya jamak sama sekali kan. Nah, nanti di hafalan insya Allah ada semua di situ, Bu ya. Suruh menghafal. Jadi kalau bisa semester ini lebih giat lagi. Kenapa seperti itu? Karena kosakatanya lebih banyak. Jadi selain menghafal kosakata baru, kita juga diharuskan menghafal jamaknya apa. Nah, berarti kita lebih banyak hafalan kan di sini. Gitu, Bu ya. Bisa dipahami? Nah, jadi harus lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau yang kemarin sungguh-sungguhnya hanya 30%, kalau bisa sekarang 70%, bahkan 80%. Gitu, Bu ya. Karena di sini semester 2 ini memang yang saya baru-baru ini yang pernah saya ajarkan, ya gitulah. Karena banyak hal-hal yang baru jadi jadi jarang masuk gitu karena takut atau ditanya atau gimana. Tapi kalau ibu-ibu insya Allah mentalnya lebih bagus dan percaya dirinya lebih bagus, insya Allah hadir terus, Bu ya. Amin. Jadi jangan dijadikan beban. Intinya belajar itu jangan dijadikan beban. Ya nikmati aja, jadikan ibadah. Kalau kita jadikan ibadah, otomatis berpahala. Kalau jadikan beban, ya udah kita nanti ya keberatan masalah paham. Kalau nggak paham, nanti kayaknya dosa gitu. Nggak paham, insya Allah kalau kita niatkan pahala, niatkan ibadah, insya Allah dapat pahala kan. Ya nggak, Bu? Nah, tapi kalau jadikan beban, seakan-akan kalau nggak paham, itu dosa. Iya nggak, Bu? Dan kalau udah jadikan beban, ya otomatis keistiqomahan kita, kesabaran kita akan lebih diuji lagi. Bisa jadi ya berhenti di tengah jalan, bisa jadi. Nah, untuk bilang benar, Bu ya. Jadi di sini mubtada dan khobar kita bahas lagi. Kenapa? Karena bentuknya kita beda. Kalau kemarin kita hanya mufrad semua, sekarang kita ada jamaknya. Nah, kalau misalkan jamak akil tadi, otomatis khobarnya ikut jamak juga. Tapi kalau misalkan yang nomor 2, jamak ghairu akil, khobarnya harus apa, Bu? Nah, tadi pilihannya tinggal satu apa? Khobarnya harus apa? Mu'annas mufrad. Misalkan apa? Al-kutubu jadi datun. Misalkan seperti itu. Jadi bukan al-kitabu jududun atau al-kutubu jududun, tapi al-kutubu jadi datun. Nanti insya Allah kita akan belajar di situ. Jadi intinya
khobarnya hanya dimuannaskan saja. Jadi nggak perlu dijamakkan. Itu tentang mubtada dan khobar di semester 2 ini. Kemudian kita juga akan belajar tentang adat. Kita akan belajar tentang apa, Bu? Al-adat. Yang kelima ya. Nah, al-adat dari 1 sampai 10. Nanti kita akan belajar. Sebenarnya 2 sampai 10 yang dibahas di Durusul Lughah, tapi biar lebih lengkap di Kubaro ini kita akan tambahkan kaidah dari 1 dan 2-nya. Karena musanna mungkin nggak dibahas oleh Syekh kita, penulis Durusul Lughah, Dr. Abdul Rahim Hafidhullah Ta'ala. Mungkin nggak dibahas karena apa? Sudah di nomor 3 ini. Sudah ada apa, Bu? Sudah ada musanna. Jadi makanya ketika angka 2 itu nggak dibahas sama sekali. Kalau angka 1 nggak dibahas, kenapa? Mungkin sudah di semester 1. Kita menyatakan hadza kitabun, itu pasti bukunya 1 kan, Bu? Nah, kata mufrad itu kata benda yang menunjukkan satu benda. Makanya nggak dibahas di angka-angka di sini. Jadi otomatis Dr. Abdul Rahim Hafidhullah Ta'ala tidak membahas di Durusul Lughah. Tapi kita akan tambahkan, tetap kita tambahkan. Nah, tapi di sini sebenarnya yang dibahas adalah 3 sampai 10. Nah, nanti gimana pembahasannya? Ini lebih rinci lagi kalau kita bahas sekarang, waktunya nggak cukup, Bu ya. Waktunya nggak cukup. Jadi kita akan belajar 3 sampai 10. Nanti penerapannya beda antara benda yang dihitungnya itu mudzakkar bagaimana. Kalau benda yang dihitung itu istilahnya ma'dud, Bu ya. Istilahnya adalah ma'dud. Benda yang dihitung. Misalkan 3 buku, berarti salah satu kutubin. Nah, itu saya kasih contoh biar ada gambarannya. Tapi kalau bendanya muannats gimana? Itu kan benda kutubun kan mudzakkar, Bu ya. Salah satu kutubin. Tapi kalau benda yang muannats gimana? Misalkan 3 putri, misalkan siswi, 3 siswi menjadi salah satu tholibatin. Nah, bedanya gimana? Silahkan dicerna sendiri. Kalau tadi salah satu kutubin, kalau yang perempuan salah satu tholibatin. Nah, itu adalah saya kasih contoh 3, hanya angka 3 saja. Yang satu salah satu, yang pertama tadi yang kalau ma'dudnya mudzakkar, yang satu ya salah su kalau yang ma'dudnya muannas. Nah, nanti kaidahnya kita akan bahas di pelajaran situ, al-adat dari 3 sampai 10. Nah, setelah ini itu ada murojaah dari pelajaran 1 sampai 20, Bu. Setelah belajar adat, ini semuanya akan dimurojaah dari pelajaran 1 sampai 20, nanti pelajaran dua-duanya, pelajaran dua-duanya atau pembahasan global yang terakhir yang ke-6 itu ada al-mamnu'u minas shorof. Al-mamnu'u minas shorof. Apakah al-mamnu'u minas shorof itu? Nah, jadi kata benda sebenarnya sudah ada perkenalan, Bu, di semester 1. Contoh di nama-nama perempuan. Semua nama-nama perempuan itu ada tanwinnya nggak, Bu? Tidak Nah, ada, Ustadz. nggak ada ya. Nah, jadi semua kata benda, mau akil atau ghairu akil, kalau tidak ada tanwinnya, itu dinamakan al-mamnu'u minas shorof. Gitu, Bu ya. Jadi, kalau kita artikan, apakah mamnu minas shorof itu? Sebuah kata yang tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasroh. Nanti pembahasan kasrohnya di paling terakhir, pelajaran 23. Intinya kata benda yang tidak boleh tanwin ini yang kita sudah pelajari kemarin, itu misalkan di kata sifat juga ada kan, kaslanu, jau'anu, apalagi, Bu? Mal'anu, itu juga termasuk apa, Bu? Al-mamnu'u minas shorof, seperti itu. Jadi semua kata yang tidak ada tanwinnya itu termasuk al-mamnu'u minas shorof. Seperti itu. Itu istilah bahasa nahwunya. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi ada pembahasan 6 secara global, Bu ya.
6 secara global. Insya Allah secara rincinya kita mulai pekan depan kita bahas pelajaran 13. Jadi pelajaran 13 ini dibagi menjadi 3 pertemuan, Bu ya. Kalau bisa nanti nyicil pelajaran 13 ini boleh nyicil mungkin 10 dulu atau 15 dulu untuk menghafalkan kosakata pelajaran 13 seperti itu. Atau mau langsung semua karena nggak terlalu banyak juga kan, nggak terlalu banyak juga. Ya baik, ada pertanyaan? Karena nanti ada hafalan apa ya di situ ya? Saya lupa. Nanti ada hafalan lagi di pelajaran 13 ini. Ya, mungkin cukup itu dulu saja pertemuan kita hari ini. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan?